Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah ekonomi pengantar ekonomi makro ya, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan untuk ke analisis kebijakan fiskal dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang infleksibel. Artinya perpajakan ini tidak bersifat tetap, tetapi ya perpajakan atau besar kecilnya pajak itu dipengaruhi bisa mengalami perubahan dan tergantung oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Nah, di pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional ini sudah meliputi kegiatan perekonomian empat sektor, di mana ya empat sektor ini ada masyarakat itu sendiri ya sebagai konsumen, kemudian perusahaan ya atau di sini untuk pengusaha, kemudian ada kegiatan pemerintah ya yang ikut campur di dalamnya, kemudian ada kegiatan perdagangan internasional, yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor. Di mana pendapatan nasional itu sendiri rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus E min M. Jadi pendapatan itu didapatkan sejumlah dari pengeluaran, konsumsi, kemudian ada investasi ditambahkan dengan pengeluaran pemerintah yang biasanya seperti subsidi ya, pengeluaran pemerintah, kemudian untuk pembangunan jalan atau infrastruktur, pembangunan gedung, itu adalah pengeluaran pemerintah, kemudian ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, di situ ada X dan M ya. Nah, di dalam pendapatan nasional itu ada istilah namanya pendapatan disposable ya, yang kemarin kita juga sudah mempelajari di mana pendapatan disposable itu diperoleh apabila pendapatan nasional ini sudah ada dikenai pajak. Maka pendapatan disposable atau YD yaitu Y-C. Nah, baik rekan-rekan, ini adalah materi kali ini yang berhubungan dengan kebijakan. Bahwa di dalam ekonomi makro ini, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan, ya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dikeluarkanlah peraturan-peraturan agar tidak menyimpang, ya, tidak dari jalurnya, sehingga semuanya tertata dengan baik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu stabilitas nasional. Baik rekan mahasiswa, saya akan share materinya untuk kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pajak ya. Nah, pajak kali ini adalah pajak full and flexible. Nah, tujuan adanya dikeluarkannya kebijakan ini adalah keadaan yang ingin dicapai oleh pemerintah ya. Tadi sudah disinggung, kebijakan ini dikeluarkan untuk bisa terwujudnya stabilitas nasional yang diharapkan. Mana stabilitas nasional ini ada juga dia pengaruhi beberapa kegiatan di luar kegiatan ekonomi, ada kegiatan politik ya. Nah, dia sini dia kebijakan makro ini bagaimana ya? Gitu ya. Bagaimana ya biar semuanya ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai kondisi suatu masyarakat ya yang sejahtera, yang damai. Ya, makanya terciptanya lah stabilitas nasional. Nah, kalau sekarang ini ya, kita berbicara tentang kebijakan, kebijakan tentang fiskal ini dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang infleksibel. Apa sih yang seperti ini gitu ya yang diharapkan? Bahwa pajak ini yang mempunyai sifat eksogen. Nah, dikatakan infleksibel, yaitu pajak yang besar kecilnya itu ditentukan oleh
tingkat pendapatan nasional yang diperoleh oleh negara tersebut. Ya, jika pendapatan nasionalnya ini meningkat, maka pajak yang dikenakan ini juga mengalami peningkatan. Nah, pajak pendapatan ini kan mempunyai sifat yang fleksibel ya, mengikuti perubahan pendapatan. Maka dikatakan bahwa TX atau pajak ini adalah T plus HY ya. T ini adalah besarnya pajak ya sesuai dengan pendapatan sebesar berapa gitu. Nah, untuk pendapatan ini nol, besarnya nol. Sedangkan H ini menunjukkan sesuatu yang mempunyai nilai perbandingan antara perubahan jumlah pajak dengan pendapatan tersebut gitu ya, dengan adanya perbandingan ya antara jumlah pajak dengan perubahan jumlah pendapatan, dan Y ini juga yang menunjukkan Y-nya sendiri ini adalah pendapatan nasional. Nah, di sini ada namanya distribusi pendapatan nasional. Nah, pada umumnya perekonomian ini tidak merata. Ya. Distribusi pendapatan nasional ini dikatakan tidak merata, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Ya, kita bisa melihat kenyataannya bahwa ada beberapa ya dia pelosok desa yang belum mempunyai penerang listrik ya, infrastruktur sangat buruk gitu. Nah, kemudian juga gedung-gedung sekolah juga kurang memadai untuk fasilitas dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Bagaimana agar yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat ya, oleh rakyat untuk membayar pajak juga bisa dia nikmati oleh rakyat gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana bisa mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan sosial seperti ini ya. Pemerintah pada umumnya memang sudah berusaha ya sedapat mungkin ini bisa lebih meratakan distribusi pendapatan nasional. Pajak pendapatan yang besar kecilnya ini tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Karena seluruh komponen masyarakat, lapisan masyarakat ini harus sudah dikenai pajak, namanya wajib pajak. Nah, pajak yang baik adalah wajib pajak yang tidak telat membayar pajak, yang taat membayar pajak. Karena pajak ini juga nanti akan dikelola dan digunakan sebaik mungkin untuk masyarakat, kembali lagi ke rakyat, begitu. Nah, di rumus tadi ada H. H ini nilainya positif ya, 0. Maksudnya di sini 0. Jadi H itu tidak boleh negatif. Artinya semakin besar pendapatan maka semakin besar juga jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah. Kalau pendapatan masyarakat ini mengalami peningkatan, maka pajak juga akan mengikutinya lebih tinggi lagi ya. Nah, pendapatan masyarakat yang pendapatan nasionalnya rendah, pendapatannya untuk pajak ini juga lebih rendah daripada seseorang atau rakyat lain yang pendapatannya lebih tinggi. Jadi disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Untuk nilai T, pajak di sini sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0. Nah, kalau lebih kecil daripada 0, artinya untuk T ini nilainya negatif ya. Karena apa? Kalau nilainya ini positif, ya, nilai T-nya ini positif, maka dikatakan bahwa ini masyarakat tidak mempunyai pendapatan. Ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa kalau nilainya T ini positif, mereka tidak mempunyai pendapatan yang akan dikenai pajak pendapatan.
Dan di sini sangat masuk akal ya. Jadi semua masyarakat ini harus memiliki pendapatan. Nah, gitu. Nah, nilainya T ini negatif, gitu ya. Kita lanjutkan di dalam sini ada namanya fungsi konsumsi dan fungsi saving dalam perekonomian dengan sistem perpajakan yang will and fleksibel. Dikatakan bahwa di sini ya, jumlah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi itu bukanlah ditentukan secara langsung oleh besar kecilnya pendapatan sebagai earning, melainkan oleh besar kecilnya disposable income. Kita juga sudah mengetahui ya bahwa jumlah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dia bukan ditentukan oleh secara langsung besar kecilnya earning. Nah, pernyataan ini berlaku bagi perekonomian dengan kebijakan fiskal yang sederhana maupun bagi perekonomian yang menggunakan will inflexible tax. Artinya di sini kebijakan fiskalnya. Perbedaan pokok antara kedua sistem perpajakan nih, bahwa dalam sistem yang sederhana, besarnya pajak itu dipungut oleh pemerintah tidak tergantung besar kecilnya pendapatan nasional. Ataupun itu tergantung pada variabel lain yang dipertimbangkan dalam model analisis yang akan kita pakai sekarang ini. Sedangkan dalam sistem perpajakan yang mempunyai will and flexible ini besar kecilnya yang dipungut oleh pemerintah itu tergantung dari besarnya pendapatan nasional gitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa pajak itu tidak ditentukan oleh besarnya pendapatan, tapi dia will and flexible ini ditentukan oleh pendapatan nasionalnya. Apa yang dimaksud dengan disposable income ya? Kita kemarin udah membahasnya ya. Oke, sekarang saya akan mengulang sedikit ya, bahwa disposable itu adalah pengeluaran sekali pakai atau sisa uang yang dimiliki seseorang ini setelah membayar pajak. Jadi katakanlah dia kalau sudah mempunyai pendapatan ya, kemudian dia sudah membayar pajak, maka sisa uangnya ini dikatakan disposable ya, pendapatan disposable yang bisa digunakan untuk konsumsi mereka gitu ya, untuk bisa membeli kebutuhannya, untuk bisa melakukan tabungan dan juga bisa untuk melakukan investasi. Ya, didapat dari pendapatan dikurangi dengan pajak. Jadi ya sudah semakin jelas ya. Nah, jadi kalau dikatakan pendapatan disposable ini ya, pengeluaran sekali pakai dan kemudian sisanya untuk melakukan kegiatan yang lain. Di negara Indonesia sendiri rata-rata memiliki pendapatan disposable yang meningkat untuk di setiap tahunnya. Pendapatan disposable meningkat dilihat dari mana? Ya, dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya, semakin tahun semakin membaik ya, kemudian menu konsumsi kulinernya ya misalnya ini juga semakin bertambah, kemudian untuk tingkat belanjanya juga semakin tinggi, sehingga dikatakan bahwa disposable income ini cenderung mempengaruhi pola konsumsi dan daya beli konsumen dalam produksi gitu ya, dalam berbelanja ya, sehingga hasilnya perekonomian itu dapat tumbuh dan tingkat pengangguran juga menurun, serta pendapatan rumah tangga akan semakin membaik gitu ya. Jadi gunakanlah pendapatan yang diperoleh itu untuk membayar pajak, nah selebihnya digunakan untuk yang lainnya begitu ya. Jadi kalau ada pendapatan di bulan ini, gunakanlah untuk membayar pajak terlebih dahulu, baru untuk yang lainnya gitu ya. Nah,
Di sini ada variabel. Katakan ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Dalam perekonomian yang mempergunakan kebijakan fiskal yang sederhana ini merupakan perekonomian exogenous variabel atau variabel eksogen ya. Dan di dalam perekonomian yang menggunakan pajak ya, merupakan fungsi daripada pendapatan nasional dan ini merupakan variabel endogen gitu. Nah, sedangkan dalam perekonomian dengan sistem perpajakan yang fleksibel ini, pajak merupakan endogenous variabel dan merupakan fungsi daripada pendapatan nasional. Nah, kalau ngomongin pendapatan nasional adalah variabel endogen gitu ya. Kalau ngomongin pajak berarti di sini ada eksogen gitu. Nah, kita sambil mempelajari seperti tadi ya, ini sambil melihat rumus ya bahwa variabel eksogen. Kita mengulas lagi nih, ada variabel eksogen. Kalau ngomongin variabel eksogen adalah faktor yang berada di luar ekonomi tertentu dan ini sering ya berdampak pada hasil atau bagaimana situasi tertentu itu berubah. Tapi biasanya ini tidak menentukan dengan sendirinya dan perubahan di dalamnya itu biasanya tidak mempengaruhi. Variabel-variabel ini kadang disebut dengan variabel yang berhubungan dengan variabel independen. Kalau ngomongin independen berarti dia variabel yang jumlahnya lebih dari satu. Variabel independen ini sebagai lawan daripada variabel dependen atau dikatakan variabel dependen atau juga endogen. Nah, biasanya ini dijelaskan oleh hubungan secara matematis. Nah, sementara variabel endogen ini dapat dimanipulasi. Variabel eksogen umumnya tidak dapat dikendalikan. Konsepnya bisa begini. Memang agak membingungkan ya untuk dipahami pada tingkat teoritis murni. Tetapi memang ya para ekonom, ahli ekonomi dan para ilmuwan ini sering berpikir banyak tentang hal-hal yang semacam ini dan bagaimana ya mereka bisa bermain dalam skenario yang berbeda nih tentang penjualan, margin keuntungannya, kemudian bagaimana kebijakan fiskal yang luas dan perubahan di pasar internasional. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah menjadi suatu permasalahan ya yang ada di dalam kegiatan perekonomian ini. Ada variabel-variabel yang memang harus dia perhatikan di sini. Nah, di sini ada rumus untuk mencari konsumsi ya. Untuk C atau konsumsi rumusnya A plus CY kali YD ya, plus C kali YD. Nah, A ini adalah konstanta, C-nya ini adalah marginal propensity to consume, kemudian YD ini adalah pendapatan disposable-nya. Nah, untuk pendapatan disposable, Y plus TR min TX. Nah, TX sendirinya adalah T plus HY. Jadi dikatakan ya bahwa T ini tidak boleh nilainya positif ya, harus negatif atau nol gitu ya. Ini maksimal nol, artinya di situ menggambarkan tingkat pendapatan nasionalnya. Nah, sekarang kita kembangkan bahwa di sini ada kita kembangkan dari yang diketahui ini bahwa C sama dengan A plus C ya. Kita lihat lagi C, kemudian di sini ada YD. YD adalah Y plus TR min, nah ini ya TX-nya adalah T plus HY. Kemudian kita keluarkan dari dalam kurung ini, dikalikan CY plus CTR min, ya. Ini dikeluarkan semuanya sehingga didapatkan C sama dengan A plus CY plus CTR min CT, ya.
min CHY. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, kita udah dapatkan ya fungsi konsumsinya. Ya. Nah, kalau untuk saving maka kebalikan dari C. Kalau S, ya untuk savingnya berarti YD min C. Gitu ya, masih ingat ya. Harus ingat ini untuk mencari saving ini adalah berhubungan dengan konsumsinya. Gitu. Kalau C-nya di sini misalnya C sama dengan 20 plus 0,75 YD, ya maka savingnya adalah di sini tadi min ya. Nah, tadi kan di sini ada min 20. Nah, ini ada 20 berarti S adalah min 20 ya plus 0,25 YD. Di sini ada C ya. Sedangkan kalau di saving adalah marginal propensity to saving yaitu S nih. S kecilnya yaitu MPS. Maka kalau dia jumlahkan antara MPC dan MPS sama dengan 1. Nah, kita mencari di sini bahwa untuk mencari saving YD min C, ya YD-nya adalah ini ya, sama kemudian kita udah mendapatkan fungsi konsumsi ya ini. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, kita untuk mencari nilai saving ya dari persamaan ini kita tinggal masukkan ini variabel-variabel ini ya. Nah, Y di sini ya kalau YD berarti Y plus TR min TX masukkan TR. TX-nya ini ya. Ini TR min TX. TX-nya adalah T plus HY. Ya, kemudian min C. Ini min C. Min C-nya ini. A plus CY ini masukkan. Kemudian kita keluarkan dari yang ada di dalam kurung, yang di kurungan ini dikeluarkan, maka di sini min T, min HY, min A, min CY, min CTR, min ACT ya, sini ya, min CT, min CHY. Nah, ini plus, sorry, ini maaf. Ini dalam negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan yang ada variabelnya sama, kita kumpulkan. Yang pertama yang mengandung variabel Y, maka kita jadikan satu. Ini Y, ini ada Y-nya, dan ini ada Y-nya. Nah, Y, ini ada di luar ya. Di sini berarti kalau Y ini dianggap 1 ya, 1. Kemudian ini ada HY. Nah, yang ada HY-nya ya kemudian ditambah ya, tambah sekarang yang mengandung TR-nya. TR ini adalah ada ini TR, ya ini 1 TR dan ini ada min CTR. Nah, ini 1 min CTR. Kemudian yang sekarang mengandung variabel T kecil ya. Nah, ini ada T ya, dan ini T, ini ada CT berarti 1 min C kali T. Nah, tinggal negatif A-nya di sini. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita lebih ringkaskan lagi. Nah, kemudian ini 1 min 1 CT, kemudian ini TR, ini dikeluarkan dari sini sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Ya, ini untuk mencari nilai savingnya. Kalau mencari dari sini juga sudah cukup, nggak apa-apa. Kalau mau dilanjutkan lebih ringkas lagi, yang dia bawah ini. Gitu ya. Kemudian, nah ini saya mempunyai latihan nih. Dari latihan ini diketahui fungsi konsumsi saya sama dengan 0,75 YD plus 20. Untuk pajak ya TX yaitu 0,2 Y min 20. Dan untuk transfer pemerintah ada 40. Nah, kita harus mengetahui dulu nih ya. Dari soal ini kita sudah bisa mereka-reka ya. Mana yang A gitu ya. Nah, pertanyaannya, carilah persamaan garis konsumsi yang merupakan fungsi daripada pendapatan nasional sebagai
earning atau suatu keadaan yang menunjukkan perkembangan yang membaik ya, earning, kemudian adanya kedekatannya. Kemudian pertanyaan kedua hampir sama, tapi ini adalah untuk fungsi savingnya. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui nilai ya. Nilai C-nya adalah 0,75. Ya, 0,75 ini C kecilnya ya. Nah, kita melihat ada nih ya. Nah, ini ya. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 20. Sudah didapatkan C kecil 0,75. Ini adalah A-nya ya, konstantanya ada 20. Nah, kita melihat lagi hanya berapa? Ini ya, kita melihat ini ada plus CY, yang ada Y-nya ini adalah H ya. Oh, ini ada Y, berarti hanya adalah 0,2 dan T kecil adalah negatif 20 ya. Tadi katakan bahwa ingat ya, T itu adalah hasilnya negatif, ini negatif 20. Nah, dari itu kita bisa mengerjakan nilai C-nya ya. Garis konsumsinya, kita udah tahu rumusnya ini. Hanya udah ketahui ya, C-nya udah, C kecilnya tadi 0,75, ya ini 20, 0,75. Ini Y-nya dia cari ya, ini udah diketemukan TR-nya tadi ya, TR-nya adalah 40 ya. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian hanya sudah dia ketahui juga ya yang ada. Nah, ya, ini hanya 0,2. Nah, untuk mencari nilai konsumsi, kita lanjutkan ya, kita udah tahu, kita masukkan ke rumusnya. Nah, akhirnya didapatkan nilai C yaitu 0,6Y plus 65. Izinnya C kecilnya udah terlihat ya 0,6 ya. Kalau tadi 0,75 ya, ini sekarang 0,6 Y plus 65. Ini adalah nilai hanya 65. Nah, untuk mencari nilai saving ya, rumusnya ya tinggal yang ini. Ya, ini dimasukkan. Angka-angkanya 1 dikurangi 0,2 kali 0, dikurangi 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,2 kalikan pendapatannya. Pendapatannya ya dicari gitu ya saja itu. Nah, seterusnya sehingga nilai S didapatkan 0,2 Y min 5. Nah, ini ada contoh lain yang berkaitan dengan perekonomian yang terjadi ya. Ini dikatakan bahwa perekonomian negara Z. Diketahui fungsi konsumsinya C sama dengan 200 plus 0,75 Y. Nah, dari ini ya 200 plus 0,75 Y kita sudah langsung melihat ya bahwa nilai A-nya 200 gitu ya, nilai C-nya 0,75, sedangkan besarnya pengeluaran investasi adalah 300 ya. Jadi ini adalah 300. Hitunglah besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Kita punya rumus nih, Y sama dengan C plus I. Ya, C-nya udah diketahui 200 plus 0,75 Y plus 300. Ya, jadi ada 500 plus 0,75. Tinggal dimasukkan saja di situ ya, sehingga didapatkan nilai Y-nya itu ada 2.000 miliar. Nah, kalau kita menggunakan rumus S ya, dikatakan bahwa S itu ya, S itu berhubungan dengan ini, S sama dengan min. Nah, min 200 plus 0,75 Y. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. S sama dengan I ya. Jadi
Kalau tidak untuk menabung, ya jika untuk investasi. Sehingga didapatkan Y sama dengan 2.000 miliar. Jadi mau menggunakan konsumsi ataupun menggunakan saving, ini ketemunya sama. Untuk pendapatan nasional suatu keseimbangan yaitu 2.000 miliar. Pertanyaan yang kedua, konsumsi keseimbangan nasional. Yang tadi ya untuk konsumsinya. Nah, besarnya konsumsi tinggal seperti tadi ya, diketahui ini adalah 200 0,75 Y plus si 200 plus 0,75 Y. Tinggal dimasukkan aja, ini udah ada 200 miliar plus 0,75 Y-nya 2000, sehingga didapatkan nilai 1.700 miliar. Nah, ini konsumsi untuk suatu keseimbangan yaitu 1.700 miliar. Nah, untuk mencari tabungan keseimbangannya, seperti tadi rumusnya adalah min 200 plus 0,25 Y, yang didapatkan hasil 300. Gitu ya. Jadi tabungan untuk suatu keseimbangan yaitu sebesar 300 miliar. Nah, kalau disuruh untuk menggambar ya gambar grafik fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi dalam suatu keseimbangan, ya, dalam keadaan yang seimbang, maka didapatkan. Nah, kalau kita akan menggambarkan nih, berarti kalau menggambarkan kita akan tahu ada garis tegak, ya, vertikal dan garis horizontal. Bahwa garis horizontal adalah sumbu Y, ya. Kalau yang vertikal ada sumbu X. Nah, karena X ini adalah variabel independen, artinya di sana itu bisa jadi konsumsinya, savingnya, investasinya ada di garis yang vertikal, garis X-nya, begitu ya. Nah, kita tinggal membuat garisnya gitu ya. Nah, ada C, I, dan I-nya gitu ya. Kita akan dapatkan untuk nilai Y, ini ada lompatan dari 0 ke 200, 400. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam belajar ya. Nah, kalau kita mau 100, 200, 300, 400, dan seterusnya juga tidak masalah ya. Tidak terpaku pada grafik yang ini. Cuman kami melihat agar dengan menggunakan grafik ini bisa kita melihat titik keseimbangannya. Antara konsumsi dengan pendapatan nasional akan terjadi di sini ya. Apabila nih untuk ini terjadi BPIP, yaitu dia letakkan di sini antara pertemuan antara tabungan ya, ini dengan antara konsumsi gitu ya, antara konsumsi dengan pendapatan nasional. Dan ini tabungannya di bawah ini udah kondisi yang cukup baik ya gitu. Nah, ini berakhir dengan evaluasi. Buatlah soal nih. Nah, rekan-rekan mahasiswa disuruh untuk membuat soal, kemudian dijawab sendiri, gitu ya, ditulis nanti dikumpulkan dengan tugas yang kemarin, ya, dan dia nanti dikumpulkan pada saat menjelang ujian akhir. Nah, itu adalah materi kali ini ya, yang berkaitan dengan analisis kebijakan fiskal dan sistem perpajakan dengan built-in fleksibel ya. Baik, itu materinya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, dan semoga kita bisa selalu menjadi orang yang sabar ya, yang sabar untuk menimba ilmu ini. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Marilah sering-sering membaca sehingga kita bisa menambah wawasan kita. Untuk pertemuan berikutnya, tolong untuk dipelajari ya,
perekonomian internasional ya, dia dengan pandangan ekonomi makronya. Begitu saja rekan-rekan mahasiswa, materi nanti akan dia bisa dipelajari ya. Untuk akan saya share dan terima kasih untuk semuanya ya, partisipasinya, kehadirannya, waktu untuk belajarnya. Semoga kalian sukses semuanya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.